wasallim amma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang cerah dan menyegarkan ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, wabil khusus kepada kita semua yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Fatih, ataupun dimanapun berada umat muslim. Seperti yang senantiasa setiap subuh selalu saya kemukakan bahwa nikmat sholat subuh berjamaah di masjid itu tidak Allah berikan kepada semua umatnya. Pada Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil umatnya di seluruh penjuru dunia ini dengan kumandang azan tidak ada dikhususkan kepada siapapun, tapi semua muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang dan memanggil semua umat muslim di dunia dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, segeralah salat dan segeralah menuju kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala undang semua umat Islam seluruh dunia. Tapi hanya orang-orang pilihan Allah saja yang dapat menjawab dan merespon undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini salah satu ketika tanda bahwa ketika kita nanti dari hayat akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersatu dengan umat-umat Allah yang para mulia, yang paling mulia, para nabi, para syuhada, wassolihin, dan para malaikat tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah ya pada masa zaman kenabian dan ibrah apa saja yang dapat kita bisa ambil. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta ketika setelah zaman kenabian wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Muhammad terlebih dahulu, kemudian berurutan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa itu diurutkan seperti itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala mensiratkan sesuatu yang sebenarnya banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari sisi itu. Kemudian juga dengan kisah-kisah para sahabat yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan kisah-kisah yang bisa menjadikan tarbiyah ibrah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari melalui para sahabat-sahabatnya ahli surga. Itu tandanya salah satunya ibrah yang kita bisa ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita role model yang bisa kita ambil ya, untuk menjadi ahli surga, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan kepada salah satu sahabat Rasulullah yang jauh jaraknya sendiri dengan Rasulullah, seperti Uwais Al-Qarni. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi ahli surga, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ibadah yang luar biasa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah salah satu ibadah yang istiqomah, tapi nilainya luar biasa seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk mengurus ibunya sendiri. Ibunya yang mempunyai diuji Allah Subhanahu wa taala, yang bisa berjalan, dia gendong, dia kemana-mana dia gendong. Uwais Al-Qarni, sehingga bagaimana Rasulullah SAW ketika bertanya Ali bin Abi Thalib dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memintakan doa kepada seseorang yang doanya itu langsung tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekelas Ali radhiyallahu an, sahabat ya Rasulullah yang salah satu sahabat terdekat, ahli ilmu, ahli amal, tetapi disuruh meminta doa kepada seseorang yang doanya itu sampai tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala supaya didoakan masuk surga. Siapa? Uwais Al-Qarni yang jaraknya jauh. Ali bin Abi Thalib sehari-hari dengan Rasulullah, tetapi disuruh meminta doa pada salah satu sahabat Rasul yang jauh sekali dengan Rasulullah SAW, yaitu Uwais Al. Ya. Ada satu lagi, salah satu banyak ya contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lingkaran kehidupan Rasulullah SAW. Dalam suatu halaqah Rasulullah SAW, tentunya kisah ini juga sudah pernah dan sering mungkin pernah. Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya sebentar lagi akan lewat yang ahli surga. Akan lewat ahli surga kata Rasulullah SAW. Sahabat
menyangka siapa nih ya katanya. Ternyata setelah dicek itu bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan, bukan Ali, bukan Bilal bin Rabah, tetapi siapa? Ternyata hanya orang biasa. Yang sahabat itu penasaran, dia mengecek amalan apa sih yang dilakukan oleh orang itu sehingga Rasulullah sendiri bisa menjamin bahwa dia ahli surga. Amalannya hanya kecil saja, tetapi bernilai luar biasa. Amalannya tidak luar biasa, tetapi bernilai luar biasa. Apa hadirin rahimakumullah yang dilakukan oleh sahabat itu, ya, oleh umat Rasulullah itu ternyata dia hanya mengistiqomahkan sholat sunnah sebelum tidur. Kemudian dia dari sebelum tidur, dia selalu berdoa. Doanya apa? Dia selalu mendoakan tetangganya dan semua umat muslim untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dia lakukan adalah dia memaafkan siapapun sebelum tidur, ya, dan memintakan doa maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang telah menzalimi dia. Luar biasa. Kalau kita kan itu amalannya sepele, cuman Allahumma gfir, sebutin namanya siapa. Jika teman kita misalnya di sini adalah satu tetangga kita yang telah menyakiti kita gitu ya. Kalau kita kan sulit gitu ya. Kalau belum sebulan 2 bulan mah sebelum ada feedback ribut kan gitu ya. Memberikan apa itu susah ya untuk memintakan maaf gitu. Tetapi orang ini luar biasa. Dia menyakiti di siang hari, di malam hari dia doakan dengan kebaikan. Kalau kita kan apa? Allahumma inna nas'aluka la'natan fi. Wah, itu kan doanya ya. Ya Allah berikanlah laknat ke si anu yang telah menzalimi saya. Kan gitu ya. Hanya karena kenapa? Kata anak doa katanya. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 orang yang akan tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah wa da'watul mazlumi. Doanya orang yang dolimi. Kita memanfaatkan katanya ya. Si ini telah menzalimi saya gitu ya. Kita doakan gitu ya. Wah, itu dalilnya ya. Mungkin itu bisa saja, tetapi itu bukan amalan ahli surga. Ini rahimakumullah yang akan saya ceritakan adalah salah satu cerita mungkin pernah dengar tentang Nuaiman bin Amr bin Raf'ah. Pernah dengar ya tentunya ya. Siapa tuh? Nuaiman, ada yang pernah dengar Nuaiman bin Amr bin Raf'ah? Sahabat Rasulullah, Nuaiman ini adalah yang pekerjaannya sebelum tempat yaitu mabuk. Mabuk unggal poe gitu ya, mabuk unggal poe. Di sini siapa ya yang suka mabuk dulu ya? Belum tobat, mabuk tiap hari ya. Dan mabuk-mabuk arak gitu. Bayangin Nuaiman ini ya, sampai 3 pernah 2 atau 3 kali dicambuk oleh Rasulullah SAW. Dan dia luar biasa entengnya. Nuaiman, kamu mau ngapain? Saya mau mabuk ya Rasulullah kata. Itu Nabi yang nanya, dia jawab enteng saja. Saya mau mabuk ya Rasulullah. Mabuk dia. Hanya diambil oleh para sahabat sama Rasulullah dicambuk. Lalu dia berikrar, ya, aku tobat ya Rasulullah. Beberapa hari kemudian mabuk deh kita. Iman mabuk lagi. Sampai udah yang ketiga kali sahabat saking jengkelnya gitu ya. Saking jengkelnya ke Nuaiman ini, sahabat ikut mencambuk. Sampai yang ketiga kali para sahabat mendoa, laknatullah alaihi Nu'man katanya. Semoga Allah laknat kepadamu wahai laknat Allah kepadamu wahai Nuaiman. Luar biasa. Saking jengkelnya para sahabat, bayangin Rasulullah aja Nabi dipermainkan seperti itu. Tobat nanti tobat orang Sunda mah tobat non? Tobat sambal katanya. Tetapi luar biasa hadirin rahimakumullah, dari kisah yang sepenggal itu saja itu dapat kita ambil apa? Ketika para sahabat berkata laknatullah alaihi Nuaiman. Ya, laknat Allah untuk Nuaiman. Rasulullah tiba-tiba, jangan ngomong gitu katanya. Sahabat jangan ngomong gitu. Ini adalah salah satu sahabatku. Ya, Nu'man ahabullahi wa ahabul rasul. Kata Rasulullah. Jangan kau latat Nuaiman. Kenapa? Karena Nuaiman ahabullahi wa ahabul rasul. Dia cinta Allah sama cinta Rasul. Cuman mungkin jalan daya untuk beramal soleh yang belum Allah berikan kepada Nuaiman. Kata Rasulullah SAW. Bayangin hadirin rahimakumullah. Dari sini saja kita dapat ibrah bahwa jangan gampang kita melaknat orang. Jangan gampang kita membid'ahkan orang. Karena membid'ahkan saudara kita itu sama dengan kita menyebut dia adalah calon sejati ahli neraka.
Kullun bid'atun dhalalah ila dhalalati finnar. Cuman bahasanya saja halus. Ah bid'ah, kamu bid'ah, ahli bid'ah. Wah bahaya. Bayangkan ya. Dan itu sering ada dari selalu mengecap ahli bid'ah kepada saudara yang lain yang notabene pekerjaannya sama. Sholat di masjid, gak mabok, mungkin jauh dari riba. Kadang-kadang dalam hubungan bertetangga juga lebih baik gitu ya yang dibid'ahkan. Ucapkan balik kepada buktikan kesatan dan sejarah Rasulullah SAW tidak sekedar sejarah, kisah sahabat, sirah nabawiyah, tidak sekedar itu saja. Tapi ketika membaca, coba diserap ilmunya ke dalam hati, sehingga kita bisa mengambil ibrah apa dari kisah ini. Kisah Nu'aiman ini, seorang pemabuk, dan senangnya itu mempermainkan Rasulullah SAW. Rasulullah melalang sahabatnya. Bayangkan, saya juga mendengarkan ceramah dari Ustadz Khalid, Dr. Khalid Basalamah gitu ya. Bagaimana dia dalam satu ceramahnya, bagaimana saya mau menyesatkan jemaah tabligh katanya. Nah, Khalid Basalamah, bagaimana saya mau dengan gampang menyesatkan jemaah tabligh? Jemaah tabligh itu pakaiannya sama dengan saya. Isbal kata dia. Amalan dia lebih baik daripada saya katanya. Apa? Lo dia berjuang untuk mengajak saudara-saudara muslimnya supaya sholat di masjid, meninggalkan keluarganya. Dan kata Dr. Ali Basalamah, kalau kita lihat katanya dari saudara-saudara kita jemaah tabligh, sudah berapa juta orang yang dia Islamkan. Lihat dakwah dia di Amerika, lihat dakwah Rum katanya. Itu berapa juta orang yang telah diislamkan. Tak katanya. Yang ilmunya banyak, pertanyaannya udah berapa banyak yang kita Islamkan. Udah berapa banyak yang kita jadikan kita sebagai asbabul hidayah. Lalu berkata, benar, ada beberapa dakwah dia dalam tabligh, beberapa hadis yang yang sering dibacakan. Itulah bagian dari kita katanya. Sebagai jalan dakwah dalam kebaikan untuk sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti dalam kesabaran. Kenapa kita teruskan dengan Nu'aiman. Ya. Nu'aiman itu seperti itu. Ini luar biasa. Dan kenapa Nu'aiman itu kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ini adalah calon ahli surga. Bayangin coba. Rasulullah memberikan kabar bagus ya kepada seorang pemabuk gitu. Rasulullah berkata itu bukan sekedar ucapan seperti saya yang jauh kemana-mana, tapi Rasulullah itu berkata-kata itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rahimahullah ternyata seperti apa? Kata Rasulullah SAW dalam Ihya Ulumuddin itu adalah kitabnya Hujatul Islam Imam Ghazali, itu dalam kitab ini ada kisah ini ya, sangat masyhur sekali tentang Nu'aiman bin Amr bin Rafah ini. Ya. Nu'aiman ini hadirin rahimakumullah ternyata adalah satu-satunya sahabat yang bisa membuat Rasulullah itu ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Luar biasa nih Nu'aiman itu. Kenapa? Karena kelakuannya itu yang selalu unik gitu. Jadi seperti ini, salah satu kisahnya adalah seperti ini. Ketika itu Rasulullah SAW kedatangan duta dari negara tetangga. Negara tetangga yang non-muslim. Rasulullah ingin mendakwahkan muslim melalui pejabat itu. Kemudian si pejabat ini sangat penting di negara tetangga ini. Dan dia membawa unta terbaik. Untanya sangat besar dan berwarna merah. Dan unta besar itu di Arab itu kan dalam hadis selalu dikaitkan dengan warna yang merah dan besar. Saking pentingnya orang ini, Rasulullah memanggil Umar bin Khattab, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib untuk sekedar menjaga untanya. Bayangin coba.
Hamzah, jangkung gede gitu ya. Bayangin kalau di TNI mungkin pangkatnya jenderal, kolonel lah ya. Umar bin Khattab tinggi besar. Sama ini. Ali bin Abi Thalib ini orang kalau perang gitu, kalau berantem sama tiga orang ini sulit untuk menang. Mustahil untuk menang gitu. Bayangin ketiga orang ini Rasulullah dipanggil Rasulullah untuk menjaga unta. Pejabat dari negara tetangga. Kemudian datanglah Nuaiman. Nah, ketika sahabat ini, terutama Umar tahu Nuaiman ini orangnya jahil. Jahil orangnya. Kata Umar bin Khattab, bahwa Nuaiman, ya apa Umar katanya, kamu lihat unta yang merah itu? Wah, unta bagus katanya. Emang kenapa Umar? Kira-kira kalau dibikin sate gimana ya? Wah, Nuaiman langsung, wah, menarik tuh Umar katanya. Oh, ya, Umar tuh maksudnya ini maksud Umar itu ini hanya cerita lucu-lucu saja. Ya, ternyata di tengah kelengahan Umar, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, tiga jawara ini, ya, Nuaiman menyelinap dan unta itu langsung disembelih. Bayangin coba, untanya disembelih dan dia tinggalkan. Pada suatu saat Umar, Hamzah dan Ali bin Thalib melihat ya, sadar ketika sedang ngobrol, kemudian dia melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Unta yang harus dia jaga, keadaannya sudah terpisah antara kepala dengan badan. Bayangin Nuaiman. Saking jahilnya Nuaiman itu seperti itu. Ya. Sejajahnya sekarang tidak ada nih yang berani nyembelih hewan kurban sebelum waktunya. Benar nggak? Sok di kita ada orang jahil berani nggak nyembelih sapi sebelum waktunya atau domba disembelih ya? Gak ada. Zaman Rasulullah bayangin. Nuaiman saking jahilnya seperti itu. Apa yang terjadi? Pucatlah Umar, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Wah, dia nggak akan nyangka bahwa Nuaiman akan seperti itu. Ketika Rasulullah sama pejabat negara tangga itu keluar, Rasulullah kaget. Ya, apalagi yang punya unta, nanahonan nih. Katanya Islam ini penjaga amanah gitu. Yang suruh jaga tiga jawara, tapi apa yang terjadi katanya? Ini unta saya katanya, unta terbaik ini sampai putus seperti ini kepalanya katanya. Apa maksudnya ini? Wah, Rasulullah memberikan contoh. Jika ada tamu yang dikecewakan, apalagi ini hubungannya delegasi dari negara yang lain, saat itu adalah yang harus dibicarakan, yang harus dipikirkan adalah bukan harga diri, tetapi Islam. Kata Rasulullah, Umar, siapa ini yang punya kelakuan? Kata Umar bin Khattab, Nuaiman ya Rasulullah. Rasulullah tidak marah, senyum dia. Tahu Umar itu, Nuaiman itu seperti apa. Akhirnya kata Rasulullah, Umar, keluarkan harta dari Baitul Mal, belikan unta, gantikan unta yang serupa minimal. Dan berikan 2 kali lipat harganya. Bayangin coba. Ya. Karena kenapa? Yang saat itu yang harus dijaga adalah Islam. Rasulullah sedang menjaga dakwahnya Islam kepada pejabat tetangga. Sehingga ketika kejadian seperti itu jangan sampai ada image, katanya Islam baik nih. Tapi ternyata seperti ini, belum apa-apa, untaku sudah hilang, gitu, sudah disembelih. Kata Rasulullah, berikan 2 kali lipat. Satu, berikan unta yang terbaik. Yang kedua, berikan dia uang seharga unta yang dia punya. Kalau bicara Islam, sudah tidak ada lagi pikiran apa-apa. Ketika Islam dikoyak-koyak bagaimana di negara kita, sudah tidak ada lagi pikiran. Sudah tidak lagi organisasi apapun. Semuanya Islam. Itulah kita. Alhamdulillah kalau di Al-Fat ya, di Amarta ini saya melihat ketika bicara Islam ya, ketika DKM share kebutuhan apa sekarang, amal apa yang dibutuhkan, semua serempak untuk mengorbankan dirinya demi Islam. Alhamdulillah ya, termasuk dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, Nuaiman lari karena takut. Dia juga takut ya, takut. Apa yang terjadi? Dia ngumpet. Ada saat itu setelah hari jauh dia ada salah satu sahabat Ashabul Badar juga ya. Ashabul Badar itu dia sering menggali sumur. Ketika menggali sumur, wahai sahabatku, ada apa Nuaiman? Aku dikejar-kejar oleh orang jahat katanya. Bayangin coba. Ya, padahal yang ngajar siapa? Yang ngajar tuh Rasulullah, Umar bin Khattab, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Tapi si Nuaiman bilang ke Ashabul Badar ini, dia bilang, "Apa Nuaiman kamu lari?" Kata ketakutan. Aku dikejar orang-orang jahat katanya. Bayangin Nuaiman coba. Nuaiman ini ya luar biasa.
Nah, kemudian terus gimana? Kamu bisa tolong aku nggak? Gimana? Aku mau bersembunyi di sumur ini boleh nggak katanya? Karena dia tahu Nuaiman itu Ashabul Badar juga. Ashabul Badar itu keluarga yang pernah ikut perang Badar. Bolehlah kamu masuk ke sini katanya. Tutup ya, kalau dia lewat kamu jangan kasih tahu bahwa aku ngumpet di sumur ini. Iya katanya. Singkat kata ditutuplah sumur itu. Ketika ditutup beberapa saat, datanglah Rasulullah, Umar bin Khattab, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib ke Ashabul Badar ini. Kemudian nanya, wahai fulan, kamu lihat Nuaiman enggak? Kaget dia pucat. Ini Papa Nuaiman katanya. Dia menyebut bahwa dia dikejar orang jahat. Ternyata yang ngejar Rasulullah, Abu Bakar, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Wah, pucat nih Ashabul Badar tuh. Wah, kurang ajar katanya. Nuaiman ngerjain saya katanya. Di sisi lain dia telah janji ke Nuaiman bahwa dia tidak akan ngasih tahu bahwa Nuaiman bersembunyi di dalam sumur. Tapi di sisi lain dia berhadapan dengan kekasih Allah yaitu Rasulullah SAW. Di sini ada dua tarbiyah hadirin rahimakumullah. Pertama, bagaimana si Ashabul Badar ini menunaikan janjinya. Bahwa dalam surat Al-Maidah itu ya ayyuhalladzina aufu bil uqud. Kita diwajibkan menunaikan janji kepada siapapun selama janjinya itu baik, wajib. Dia janji kepada Nuaiman. Nah, janji ke Nuaiman, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, yang datang Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dia juga diharamkan untuk berbangku kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Si Ashabul Badar ini bilang seperti ini, ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman katanya. Dia berbicara kepada Rasulullah tidak melihat Nuaiman, tetapi isyaratnya menunjukkan ke dalam sumur. Ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman katanya. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Ashabul Badar. Karena iya, dengan seperti itu dia telah menunaikan dua janjinya, dua kebaikan. Dia tetap menunaikan apa yang dijanjikan kepada Nuaiman, tetapi dia juga telah menunaikan kebaikan, tidak berbohong kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katanya, saya tidak melihat Nuaiman sambil melihat isyaratnya ke sumur yang ada Nuaiman. Rasulullah tersenyum. Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Hamzah tersenyum. Dan Abi Thalib. Dia tahu Nuaiman ada di dalam sumur. Luar biasa ya. Ada rahimakumullah. Kenapa Nuaiman ini seorang yang jahil ini Rasulullah disebut ahli surga. Mungkin di antara kita juga ada orang-orang Nuaiman, seperti orang Nuaiman. Kenapa dijamin surga? Kata Rasulullah, Nuaiman itu masuk surga karena dia telah selalu menebar kebaikan dan kegembiraan kepada sahabat yang terutama kepada saya, kata Rasulullah. Satu-satunya sahabat yang bisa membuat saya tersenyum dengan mengingatnya saja karena kelakuannya Nuaiman. Nuaiman telah memberikan kegembiraan kepada saya. Hanya ada satu hadis yang sahih, ya, hadis sahih ya, Sahih Busogir yang diriwayatkan oleh Ibnu Dunia, ya, Abi Ibnu Dunia. Hadisnya adalah afdalul amal man tadkhulul min akhikal mu'minin sururan. Yang sebaik-baiknya amal, ya. Sebaik-baiknya amal dan amalan terbaik adalah ketika kalian memasukkan ke dalam hati seorang mukmin kegembiraan. Singkat makna dari sini adalah sebaik-baiknya amal seorang mukmin itu adalah ketika kita bisa memberikan aura kegembiraan kepada sesama mukmin. Itulah Nuaiman. Karena Nuaiman itu dan dengan Rasulullah mengingat Nuaiman saja dia bisa ketawa, tersenyum. Makanya dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika Rasulullah berada keadaan sedih dan bingung ketika menghadapi sesuatu, Rasulullah selain zikir kepada Allah, dia untuk mencairkan pikirannya, dia cukup mengingat Nuaiman katanya. Dia akan tersenyum sendiri. Karena banyak sekali hadirin rahimakumullah kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin itu kisah Nuaiman yang menggelitik bagaimana dia pernah menjual temannya sendiri. Coba bayangin. Temannya sendiri dia jual gitu. Ya, ketika berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke Basra. Mau berdagang, dijual temannya sendiri. Jadi budak belian. Ditipu gitu. Luar biasa Nuaiman. Ini
Nuaiman itu salah satu sahabat yang Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat lain, dia sering menceritakan, apalagi bertemu dengan orang yang baru. Yang baru kenal dengan Rasulullah selalu menceritakan tentang sahabat Nuaiman ini. Ya. Nuaiman ini luar biasa. Amalannya sedikit. Dia senantiasa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Luar biasa. Mungkin di akhir zaman seperti ini, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mudah, memberikan kegembiraan kepada saudara sendiri. Mungkin dengan WA, dengan memberikan stiker gitu lah ya. Stiker-stiker lucu mungkin gitu ya. Anda besok diadab ya. Seperti itu ya. Ya, stiker atau pantun-pantun apa kegembiraan. Bukan yang dikirim berita-berita yang nightmare ya. Menakut-nakuti, bukan. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Makna dari kuliah subuh kali ini adalah seperti itu. Marilah kita sama-sama memberikan aura kegembiraan. Karena seyogianya yang namanya agama itu ketika diamalkan bisa mendekatkan yang jauh. Bukan menjauhkan yang dekat. Ini akan sangat aneh kalau ada orang beragama malah yang dari awalnya dekat menjadi jauh. Ini ada yang sesuatu yang harus kita introspeksi, harus kita perbaiki apa kira-kira. Mungkin kita juga harus sering-sering bermusahabah. Salah satu adalah kelucuan Nuaiman, satu lagi adalah dalam suatu masa, ya, Nuaiman ini sedang bersama Rasulullah, dia membawa kurma terbaik, membawa 3 baki kurma terbaik. Wah, Rasulullah ini kurma katanya. Nuaiman, bagus sekali kurmanya Rasulullah, aku persembahkan untuk kamu dan para mualimin di sini katanya. Para sahabat, dia kan bawa 3 baki, kasih. Dia ikut makan tuh. Wah, semua sahabat ikut makan juga dengan lahap. Setelah makan lahap dalam halaqah itu, setelah habis Nuaiman pergi. Ya Rasulullah, aku pergi duluan katanya. Oh iya Nuaiman, jazakallah katanya. Ya nggak apa-apa Rasulullah. Itu ya dari aku buat kamu katanya. Setelah dia pergi, tiba-tiba ada seorang datang. Oh ya Rasulullah, siapa antum? Kata Rasulullah. Saya penjual kurma ya Rasulullah katanya. Mau apa kesini? Mau nagih kurma ini katanya Rasulullah belum dibayar katanya. Nuaiman tuh, ya. Nuaiman tuh, ya Rasulullah kurma ini belum dibayar katanya. Tadi Nuaiman bilang katanya kurma ini akan kau yang bayar katanya. Rasulullah bayangin coba. Nuaiman tuh, jahilnya Nuaiman sampai seperti itu. Rasulullah marah tidak, dia malah tersenyum. Sering kejadian-kejadian seperti ini yang Rasulullah terima dari Nuaiman radhiyallahu. Tapi ya karena kelucunya itu Rasulullah bisa mengeluarkan ucapan bahwa dia menjadi ahli surga karena sering memberikan kegembiraan. Mudah-mudahan kita di sini semua mempunyai aura-aura gembira, positif, ya senantiasa memberikan sedikit apapun peluang yang ada untuk menyebar kegembiraan, apalagi di masa ujian pandemi COVID-19 ini, di mana orang secara psikis lebih berat tekanannya dengan rasa takut, ya, dengan kegelisahan, dengan segala sesuatu yang tidak pasti, yang tidak bisa dilihat, orang menjadi takut dengan seperti ini. Kita jadikan itu peluang untuk memberikan kegembiraan. Mungkin dengan sekedar mengirimkan makanan sedikit atau memberikan motivasi atau di WA stiker ya, yang sering melihat stiker mungkin ya, mengajak berekreasi mungkin ya, atau ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi seperti itu, selama itu bisa memberikan aura positif sehingga daya imunitasnya meningkat, insya Allah itu menjadi dan ibadah. Seperti yang hadis tadi saya bacakan, Abdulul amal antadkhulu min akhikal mu'min sururan. Sebaik-baiknya amal adalah ketika kita bisa memasukkan ke dalam hatinya seorang mukmin itu sururon, kebahagiaan, kegembiraan. Insyaallah keluar dari sini mudah-mudahan ini auranya aura gembira semua dan Allah akan memberikan rahmat semua. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.